Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kakak Lani. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya. Nah, jadi adik-adik langsung aja kita bahas mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Yang pertama ada bilangan prima. Nah, apa sih itu bilangan prima? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi bilangan prima merupakan bilangan bulat yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit merupakan bilangan bulat yang memiliki lebih dari dua faktor. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat ke soal berikut ini. Nah, jadi adik-adik, di sini kakak sudah menyediakan berbagai macam angka yang nantinya kita akan analisis bersama-sama nih, mana yang termasuk ke dalam bilangan prima, bilangan komposit, atau mungkin tidak keduanya. Jadi, kalian harus tetap nonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi 1 merupakan hasil perkalian antara 1 kali 1. Nah, bisa dilihat di sana bahwa ia hanya memiliki satu faktor saja, yaitu 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa 1 itu bukan termasuk ke dalam bilangan komposit maupun bilangan prima karena dia hanya memiliki satu faktor saja dan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dari bilangan komposit dan bilangan prima. Nah, ada angka 2. 2 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 2. Jadi dapat dilihat bahwa 2 itu memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Atau dengan kata lain, dia bisa disebut sebagai bilangan prima karena ia memiliki dua faktor. Sedangkan 4 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 itu memiliki 3 faktor, yaitu 1, 4, dan 2. Ingat ya adik-adik, jika ada angka yang sama, itu hanya ditulis sebanyak 1 kali saja. Jadi dapat dikatakan bahwa 4 itu hanya memiliki 3 faktor saja. Atau dengan kata lain, dia bisa disebut sebagai bilangan komposit karena dia memiliki faktor lebih dari 2. Nah, kalian juga dapat menganalisis angka-angka lainnya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas mengenai FPB dan KPK, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima, dan faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama itu ada faktor bilangan. Nah, di mana dalam faktor bilangan ini, bilangan A bisa disebut sebagai faktor dari bilangan B jika bilangan A itu habis membagi bilangan B. Dengan catatan, A dan B itu merupakan bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, silakan simak contoh soal berikut ini. Nah, pada soal, tentukan faktor bilangan dari 30. Ayo, gimana caranya? Nah, caranya yaitu kita mencari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 30. Jadi, berapa kali berapa biar hasilnya itu 30. Nah, kalian bisa simak atau bisa lihat pada tabel yang ada pada layar kalian. Nah, di mana yang bertanda merah itu merupakan faktor dari 30. Nah, yang kedua yaitu ada kelipatan bilangan. Nah, di mana kelipatan bilangan ini merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan aslinya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak contoh soal berikut ini. Tentukan kelipatan dari 5. Nah, yuk, berapa kelipatan dari 5? Nah, kalian bisa lihat pada tabel tersebut yang bertandakan warna merah itu merupakan kelipatan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor prima. Nah, di mana faktor prima ini merupakan faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Misalnya, berapakah faktor dari 20? Nah, faktor dari 20 yaitu seperti berikut. Kemudian, untuk mencari faktor prima dari 20 ini,
kita bisa melihat bilangan mana yang merupakan bilangan prima. Ya, 2 dan 5 merupakan bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 20 yaitu 2 dan 5. Nah, terakhir ada faktorisasi prima, di mana faktorisasi prima itu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Terus gimana sih caranya Kak nyari faktorisasi prima? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan pohon faktor. Terus gimana sih Kak caranya? Oke, caranya itu adalah yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan 2 atau bilangan terkecil dari bilangan prima atau yang termasuk ke dalam bilangan prima. Ulangi jika memungkinkan. Yang kedua, bagilah bilangan dengan bilangan 3. Ulangi jika memungkinkan. Lalu bagilah bilangan dengan bilangan 5, 7, dan seterusnya. Dan juga ulangi jika memungkinkan. Gimana sih Kak? Maksudnya kok kayaknya ribet banget. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 24 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya itu yang pertama, kita tulis angka 24. Kemudian, 24 itu bisa dibagi 2. Dan hasilnya itu adalah 12. Kemudian, 12 juga bisa dibagi 2 nih. Hasilnya itu 6. Terus 6 juga masih bisa dibagi 2 yang hasilnya 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa faktorisasi prima dari 24 kita bisa tulis seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Yang pertama itu ada KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan kelipatan yang sama dan terkecil dari 2 buah bilangan atau lebih. Nah, dalam mencari KPK ini bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan cara mencari kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih, menggunakan pohon faktor, ataupun menggunakan tabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB bisa didefinisikan sebagai faktor yang sama dan terbesar dari 2 buah bilangan atau lebih. Dalam mencari FPB, kita bisa menggunakan 3 cara juga, yaitu dengan mencari faktor persekutuan atau faktor yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih, menggunakan pohon faktor, ataupun menggunakan tabel. Untuk lebih jelasnya silakan simak video yang satu ini. Oke, kita akan membahas mengenai cara mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Nah, dari soal tersebut, kita yang pertama harus mencari kelipatan antara 3 dan 5. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut, itu merupakan kelipatan dari 3 dan 5. Selanjutnya, kita mencari kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama dari 3 dan 5. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa 15 dan 30 merupakan bilangan yang sama yang terletak di antara 3 dan 5. Karena kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, maka kita mencari bilangan yang terkecil nih antara 3 dan 5. Jadi berapa? Ya, jadi 15 merupakan KPK dari 3 dan 5. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara mencari FPB dengan menggunakan faktor bilangan. Gimana sih Kak caranya? Oke, caranya yaitu kita akan mencari faktor dari bilangan tersebut. Kalian bisa lihat pada layar, itu merupakan contoh soalnya. Kita akan mencari faktor dari 18 dan 12. Ayo, berapa? Nah, dapat dilihat di sana itu merupakan faktor dari 18 dan 12. Selanjutnya gimana sih Kak? Selanjutnya yaitu kita mencari faktor persekutuannya atau faktor yang sama dari
18 dan 12. Nah, setelah itu kita dapat faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Lalu kita mencari faktor terbesarnya karena FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi, dapat dilihat bahwa 6 merupakan faktor terbesar dari 18 dan 12. Jadi, FPB dari 18 dan 12 yaitu 6. Nah, adik-adik, jadi sebelumnya kakak sudah menjelaskan mengenai cara mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, hal tersebut berlaku untuk mencari FPB dan KPK, di mana caranya masih sama, yaitu yang pertama kita mencari faktor 20 terlebih dahulu. Nah, 20 ini bisa dibagi dengan 2, yang hasilnya itu 10. 10 bisa dibagi dengan 2 juga, hasilnya 5. Terus 5 ini bisa dibagi dengan 5 yang hasilnya 1. Sedangkan 45 juga seperti itu, caranya sama ya adik-adik. Dimana 45 ini karena dia tidak bisa dibagi dengan 2, kita langsung aja membaginya dengan 3, yang hasilnya itu adalah 15. Nah, 15 ini bisa dibagi dengan 3 yang hasilnya 5. Sedangkan 5 bisa dibagi dengan 5 dan hasilnya itu 1. Nah, jadi untuk menentukan FPB, kita akan mencari faktor yang sama dari faktorisasi prima tersebut, di mana faktorisasi prima dari 20 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari 45 itu 3 dikali 3 kali 5 kali 1, di mana kita bisa tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB, kita akan mencari nih faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Kita lihat bahwa 5 itu ada di 20 dan juga 45. Kebetulan juga pangkatnya 1, jadi kita ambil salah satunya aja. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya itu atau FPB dari 20 dan 45 itu adalah 5. Sedangkan KPK-nya, cara menentukannya itu kita mengalihkan faktorisasi prima dari 20 dan 45. Nah, di mana itu hasilnya adalah 180. Begitu adik-adik, paham kan? Nah, terakhir kita akan membahas mengenai cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan tabel. Perlu diingat bahwa jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka langsung dilingkari ya adik-adik. Langsung aja kita ke contoh soalnya, di mana yaitu tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 45 dengan menggunakan tabel. Nah, caranya yaitu yang pertama 20 dibagi dengan bilangan prima yang paling terkecil terlebih dahulu, di mana bilangan prima yang paling terkecil itu adalah 2. Jadi 20 bagi 2 itu hasilnya adalah 10. 45 dibagi 2 itu tidak bisa sehingga masih tetap ditulis 45. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Dan 45 dibagi 2 itu tidak bisa sehingga masih ditulis dengan 45. Lalu kita coba bagi dengan 3. 5 dibagi 3 itu tidak bisa sehingga masih ditulis 5. 45 dibagi 3 itu hasilnya 15. Lalu masih bisa dibagi dengan 3 lagi nih, yaitu 5 dibagi 3 itu hasilnya 5, dan 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Nah, terakhir kita akan membaginya dengan 5, yaitu 5 bagi 5 itu 1, dan 5 bagi 5 itu hasilnya juga 1. Nah, di mana 5 ini bisa membagi kedua bilangan, jadi kita lingkari nih. Perlu diketahui bahwa tabel akan selesai jika hasilnya itu sama-sama 1. Nah, jadi jika menentukan FPB, itu kita akan mencari angka yang dilingkari saja, di mana
angka yang dilingkari itu adalah 5. Jadi, FPB dari 20 dan 45 itu adalah 5. Sedangkan KPK merupakan caranya itu kita kalikan semua pembaginya. Nah, di mana hasilnya adalah 180. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi itu dia merupakan video mengenai bilangan prima, bilangan Komposit. FPB dan KPK. Sekian video kali ini, apabila ada salah kata kakak mohon maaf. Terima kasih.